Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Natasha Inaya Supaat dengan NIM 22611020530 dari kelas 2B8. Saya akan mempresentasikan materi untuk menuntaskan ujian akhir semester Statistik Bisnis dengan dosen pengampu mata kuliah Nci Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi yang berjudul Hipotesis dan Tahapan Pengujian. Hipotesis adalah sebuah pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan data dan analisis. Tahapan pengujian hipotesis terdiri dari 1. Menentukan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif HA. H0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau pengaruh antara dua variabel yang diuji. HA adalah hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan atau pengaruh antara dua variabel yang diuji. 2. Menentukan tingkat signifikansi A. Tingkat signifikansi adalah batas kesalahan yang dapat diterima dalam pengujian hipotesis. Biasanya ditetapkan pada 0,05 atau 0,01. 3. Mengumpulkan data dan melakukan uji statistik. Data dapat dikumpulkan melalui berbagai macam metode seperti survei, eksperimen, atau observasi. Uji statistik yang digunakan tergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan hipotesis yang diajukan. 4. Membuat keputusan. Jika nilai uji statistik lebih kecil dari nilai kritis, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika nilai uji statistik lebih besar dari nilai kritis, maka HA diterima dan H0 ditolak. Jika nilai uji statistik sama dengan nilai kritis, maka tidak dapat dibuat keputusan yang pasti. 2. Ukuran dan variasi sampel. Ukuran dan variasi sampel adalah dua faktor penting dalam penelitian. Ukuran sampel mengacu pada jumlah partisipan yang diikutkan dalam penelitian. Sementara variasi sampel mengacu pada seberapa beragam partisipan yang diikutsertakan dalam penelitian. Ukuran sampel yang cukup besar dapat meningkatkan keakuratan hasil penelitian, namun juga dapat memperumit analisis data. Pemilihan ukuran dan variasi sampel harus didasarkan pada tujuan penelitian dan metode yang digunakan. Dalam rangka memperoleh hasil yang akurat dan dapat diandalkan, peneliti harus memperhatikan ukuran dan variasi sampel dengan seksama. Dalam hal ini, konsultasi dengan ahli statistik dapat membantu dalam menentukan ukuran dan variasi sampel yang tepat untuk penelitian tertentu. 3. Uji signifikansi proporsi sampel besar. Uji signifikansi proporsi digunakan untuk menguji apakah proporsi suatu populasi sama dengan suatu nilai yang ditentukan atau tidak. Uji ini dapat dilakukan pada sampel besar dengan syarat bahwa banyaknya keberhasilan dan kegagalan pada sampel tersebut mencukupi. Langkah-langkah uji signifikansi proporsi pada sampel besar adalah sebagai berikut. 1. Tentukan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif HA. 2. Tentukan tingkat signifikansi A yang diinginkan. Tingkat signifikasi umumnya diatur pada nilai 0,05 atau 0,01. 3. Hitung proporsi keberhasilan P pada sampel. 4. Hitung nilai Z menggunakan rumus di bawah ini. 5. Tentukan nilai kritis Z pada tingkat signifikansi A menggunakan tabel distribusi normal, standar, atau perangkat lunak statistik. 6. Bandingkan nilai Z yang dihitung dengan nilai kritis Z. 4. Uji min populasi sampel besar dan sampel kecil.
Uji min atau uji rata-rata adalah salah satu jenis uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah rata-rata sampel yang diambil dari suatu populasi berbeda secara signifikan dengan rata-rata populasi secara keseluruhan. Terdapat dua jenis uji min, yaitu uji min pada sampel besar dan uji min pada sampel kecil. Uji min populasi pada sampel besar. Uji min pada sampel besar digunakan ketika sampel yang diambil memiliki jumlah observasi yang besar, dalam kurung N kurang lebih 30. Dalam uji ini digunakan distribusi normal sebagai dasar perhitungan. Uji min pada sampel besar dapat dilakukan dengan menggunakan formula z-test. Uji min populasi pada sampel kecil. Uji min pada sampel kecil digunakan ketika sampel yang diambil memiliki jumlah observasi yang kecil, dalam kurung N kurang lebih 30. Dalam uji ini digunakan distribusi t-student sebagai dasar perhitungan. Uji min pada sampel kecil dapat dilakukan dengan menggunakan formula t-test. Dalam kedua jenis uji min, dapat digunakan tingkat signifikansi A sebagai acuan dalam menentukan apakah hipotesis 0, H0 diterima atau ditolak. Apabila nilai p-value kurang dari A, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Sebaiknya, jika nilai p-value lebih besar dari A, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. 5. Pengujian dengan satu sampel dan dua sampel. Pengujian hipotesis adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu sampel data. Dalam pengujian hipotesis, terdapat dua jenis pengujian, yaitu pengujian dengan satu sampel dan dua sampel. Pengujian dengan satu sampel. Pengujian dengan satu sampel adalah pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap satu sampel data untuk mengetahui apakah sampel tersebut berasal dari populasi yang diketahui atau tidak diketahui. Contohnya adalah saat kita ingin mengetahui apakah rata-rata gaji karyawan di suatu perusahaan sama dengan rata-rata gaji karyawan di industri yang sama. Pengujian dengan dua sampel. Pengujian dengan dua sampel adalah pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap dua sampel data untuk mengetahui apakah kedua sampel tersebut berasal dari populasi yang sama atau tidak sama. Contohnya adalah saat kita ingin mengetahui apakah rata-rata gaji karyawan di suatu perusahaan A sama dengan rata-rata gaji karyawan di perusahaan B. Dalam kedua jenis pengujian tersebut, terdapat beberapa metode statistik yang dapat digunakan seperti uji T, uji Z, dan uji V. Penggunaan metode statistik yang tepat akan menghasilkan keputusan yang akurat dan dapat diandalkan. 6. Membandingkan min dua populasi. Untuk membandingkan min dua populasi, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah dengan melakukan uji hipotesis. Dalam uji hipotesis, hipotesis 0 H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara min dua populasi yang dibandingkan. Sedangkan hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara min dua populasi yang dibandingkan. Metode yang umum digunakan dalam uji hipotesis untuk membandingkan min dua populasi adalah t-test. Terdapat dua jenis t-test, yaitu t-test berpasangan dan t-test tidak berpasangan. Dalam t-test terhadap dua jenis hipotesis, yaitu satu sisi dan dua sisi. Hipotesis satu sisi digunakan apabila kita hanya ingin mengetahui apakah min populasi A lebih besar atau lebih kecil dari min populasi B. Sedangkan hipotesis dua sisi digunakan apabila kita ingin mengetahui
Apakah terdapat perbedaan signifikan antara min dua populasi yang dibandingkan? Dalam melakukan uji hipotesis, kita perlu menentukan tingkat signifikasi A terlebih dahulu. Tingkat signifikansi biasanya ditetapkan sebesar 0,05 atau 0,01. Apabila nilai p-value yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. 7. Uji terhadap variasi. Uji kesamaan dua variasi atau homogenitas. Uji kesamaan dua varian adalah untuk mengetahui apakah dua varian yang tidak sama besar secara statistik homogen. Persyaratan untuk pengujian ini adalah bahwa kedua himpunan data tersebut berdistribusi normal. Untuk pengujian homogenitas varian dapat dilakukan dengan cara varian terbesar dibandingkan dengan varian terkecil. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. Sekian dari saya, terima kasih.